Halo teman-teman sekalian, kita bertemu dalam perkuliahan Sistem Informasi Geografis. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan konsep SIG, yaitu Sistem Informasi Geografis ya. Kita langsung membahas tentang pengertian SIG. Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System dalam bahasa Inggris nanti ini disingkat menjadi GIS ya. Ini soal menerangkan, diterangkan saja ya. Jadi ini memang diadopsi dari bahasa Inggris dan ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang baru ya, sehingga nanti teman-teman mungkin akan mendapatkan beberapa persepsi yang berbeda mengenai SIG ini. Oleh karena itu nanti kita akan membahas tentang pengertiannya lebih dalam dan kesepahaman mengenai konsep ini ya. Nanti selanjutnya saya akan menyebut dengan istilah SIG yang merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis ya. Rujukannya dari Aronoff 1989. Sistem informasi geografis atau SIG bisa juga dikenal dengan GIS ini ya. Mulai dikenal sekitar 1980-an ya. Jadi masih muda, belum ratusan tahun. Tidak seperti ilmu matematika, ilmu sejarah dan lain sebagainya ya. Sejalan dengan perkembangannya perangkat komputer, baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya, SIG berkembang mulai sangat pesat di era 1990-an dan sampai saat ini semakin terus berkembang ya. Dalam pembahasan selanjutnya, SIG selalu diasosiasikan atau nanti disamakan lah dengan istilah yang berbasis komputer ya. Jadi yang kita maksud SIG di sini ya, kita anggap ya semua yang berbasis komputer ya. Sedangkan sistem-sistem informasi geografis lainnya yang tidak berbasis komputer nanti tidak masuk dalam konteks pembahasan kita ya. Walaupun pada dasarnya SIG dapat dikerjakan secara manual ya. Jadi yang sistem informasi geografis yang manual itu di luar dari kajian kita ya. SIG yang berbasis komputer akan sangat membantu ketika data geografis merupakan data yang besar dalam jumlah dan ukuran. Jadi nanti prakteknya ini memang dalam ukuran besar, terutama kalau nanti kita sudah membahas tentang data raster ya. Dan terdiri dari banyak tema yang saling berkaitan ya. Jadi pada prakteknya ya nanti banyak tema yang saling berkaitan di dalamnya. SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang akan diolah dalam SIG merupakan data spasial, yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu ya. Jadi ciri khas sistem informasi geografis itu nanti ada koordinatnya ya, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi ya, kemudian kondisi, tren, pola, dan pemodelannya. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke komponen SIG. Yang pertama, karena konteks kita adalah sistem informasi geografis yang berbasis komputer ya, tentu ada hardware atau perangkat keras ya. Jadi kalau kita lihat polanya di sini ada hardware dan ada software. Ini ciri khas sistem informasi yang berbasis komputer. SIG membutuhkan hardware atau perangkat komputer yang memiliki spesifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya untuk menjalankan software-software SIG seperti kapasitas memorinya lebih besar, harddisknya lebih besar, prosesor serta VGA-nya lebih besar. Jadi SIG ini memang sebenarnya lebih cocok untuk teman-teman dari jurusan grafis ya, karena komputernya mungkin spesifikasinya juga lebih besar ya. Hal tersebut disebabkan karena data-data yang digunakan dalam SIG, baik data vektor maupun data rasternya, penyimpanannya membutuhkan ruang yang besar, dalam proses analisanya membutuhkan memori yang besar juga ya. Dan prosesornya juga perlu yang cepat ya. Jadi pengalaman kalau saya memproses data raster ya dalam misalnya 3 kecamatan ya, itu dalam proses analitik ya, itu membutuhkan proses analisisnya itu sekitar 15 menitan ya, satu kali proses ya.
Ini dengan komputer spesifikasi Core i5 dan RAM 8 GB ya. Kita lanjut ya. Berikutnya, komponen berikutnya adalah perangkat lunak ya. Nah, software SIG merupakan sekumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, penyimpanan, editing hingga layout ataupun analisis keruangan ya. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya ya. Jadi ciri khas dari sistem informasi pada umumnya ya, komponen selain hardware dan software juga ada brainware atau sumber daya manusia. Teknologi SIG tidak menjadi bermanfaat tanpa manusia yang mengelola sistem dan membangun perencanaan yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi dunia nyata. Sama seperti pada sistem informasi lain, pemakai SIG pun memiliki tingkatan tertentu, dari tingkatan spesialis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk menolong pekerjaan mereka sehari-hari. Berikutnya yang tak kalah penting adalah data. Data dan informasi spasial merupakan bahan dasar dalam SIG. Data ataupun realitas di dunia nyata atau alam akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keruangan dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, selanjutnya hubungan 4 komponen SIG tadi ya. Tingkat keberhasilan suatu kegiatan SIG dengan tujuan apapun itu sangat bergantung dari interaksi dari keempat komponen yang sudah kita bahas tadi. Jika salah satunya pincang, maka hasilnya tidak akan ada gunanya ya. Di sini ada hardware, kemudian ada software, dan ada data serta sumber daya manusia. Semuanya berkaitan untuk memperoleh produk SIG yang bermutu dan berhasil digunakan ya. Ilustrasi grafisnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, memahami data spasial. Sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data spasial, yaitu sebuah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya, dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari yang lainnya, yaitu informasi lokasi atau spasial dan informasi deskriptif atau nanti kita akan menyebutnya dengan atribut ya, yang dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama, informasi lokasi atau informasi spasial. Contoh yang umum adalah informasi lintang dan bujur ya. Ini mirip dengan ilmu geografis pada umumnya ya. Ada garis lintang dan ada garis bujur. Termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Yang berikutnya yaitu informasi deskriptif atau atribut atau informasi non-spasial. Suatu lokasi bisa mempunyai beberapa atribut atau properti yang berkaitan dengannya ya. Contohnya jenis bencana, kependudukan, pendapatan per tahun, dan lain-lain ya. Selanjutnya format data spasial ya. Nanti ada beberapa format ya. Yang pertama vektor ya. Vektor saya kira teman-teman mungkin sudah paham. Tapi bagi yang belum paham, vektor itu kurang lebih berbasis garis-garis ya. Teman-teman mungkin kalau referensinya ya, yang software populer sebelumnya mirip dengan CorelDRAW ya. Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan titik, garis, dan poligon atau area. Informasi titik, garis, dan poligon disimpan dalam bentuk X, Y koordinat. Suatu lokasi titik dideskripsikan melalui sepasang koordinat X, Y. Bentuk garis seperti jalan dan sungai dideskripsikan sebagai kumpulan dari koordinat-koordinat poin. Bentuk poligon seperti zona proyek disimpan sebagai pengulangan koordinat yang tertutup ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya untuk format data vektor ya. Jadi nanti mirip dengan peta yang digambarkan misalnya menggunakan CorelDRAW begitu ya. Nah, ini memang mirip. Vektor itu nanti seperti ini ya. Ini garis, kemudian ini area, kemudian ini titik ya. Nah, misalnya contoh implementasinya apa? Titik itu biasanya letak sebuah monumen ya. Kemudian kalau garis itu biasanya menggambarkan jalan raya ya.
Sedangkan poligon itu biasanya menggambarkan sebuah area ya, misalnya area pertanian, area perkebunan, kemudian area lapangan parkir atau lapangan dan lain sebagainya ya. Itu nanti bisa digambarkan menggunakan poligon. Begitu juga nanti contoh-contoh area misalnya wilayah administratif ya, misalnya batas wilayah Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak atau lain sebagainya. Itu nanti biasanya digambarkan dengan menggunakan poligon ini ya. Nah, lanjut ya, keuntungan dari format data spasial vektor ini. Yang utama adalah ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan atau garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk analisa dan membutuhkan ketepatan posisi, misalnya pada basis data, batas-batas kadaster. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. Kelemahan data vektor yang utama adalah ketidakmampuannya dalam mengakomodasi perubahan gradual atau yang sifatnya bertahap ya. Gradual itu ya, bertahap, misalnya dari merah kemudian menjadi putih begitu ya. Nah, yang gradual tahap-tahapannya itu ya tidak kelihatan dan sulit itu diimplementasikan kalau kita menggunakan data vektor ya. Nah, contohnya gedung atau bangunan yang disimbolkan dalam bentuk titik ya. Kemudian jalan atau jalur kereta api disimbolkan dalam bentuk garis dan lain-lain disimbolkan dalam bentuk poligon ya. Tadi contohnya misalnya area ya, administratif atau lain sebagainya ya. Selanjutnya tipe atau format data raster ya. Data raster atau disebut juga dengan data cell grid ya, dihasilkan dari sistem penginderaan jauh ya. Penginderaan jauh itu ya semacam foto udara, peta satelit dan lain sebagainya ya. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel atau picture element ya. Jadi nanti bahwa data geografis itu nanti digambarkan dengan picture element atau titik-titik yang itu ya di dalamnya memiliki atribut kecerahan, kemudian warna, kemudian koordinat juga ya. Masing-masing grid atau sel atau pixel memiliki nilai tertentu yang bergantung pada bagaimana image tersebut digambarkan. Sebagai contoh, pada sebuah image hasil penginderaan jauh dari sebuah satelit ya, masing-masing pixel direpresentasikan sebagai panjang gelombang cahaya yang dipantulkan dari posisi permukaan bumi dan diterima oleh satelit dalam satuan luas tertentu yang disebut nanti sebagai pixel ya. Jadi nanti kebanyakan ya memang menggunakan peta satelit. Tapi kalau kita ingin mendapatkan gambar lebih detail ya mengenai suatu wilayah ya, wilayah geografis, itu bisa juga mengambil gambar dari foto udara. Biasanya sekarang sudah banyak yang menggunakan drone juga ya. Nah, kurang lebih nanti gambarannya seperti ini ya. Nah, misalnya kita punya foto udara seperti ini ya. Dari foto udara seperti ini kan nanti ada resolusinya, dan resolusi itu mewakili jumlah titik-titik atau picture elemen ini sebenarnya dalam bentuk kotak ya. Nah, ini kalau kita perbesar itu nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi masing-masing titik ini akan memiliki data-data seperti ini ya. Jadi nanti kecerahannya seperti apa begitu ya. Misalnya di bagian ini diwakili dengan angka 170 ya. Ini misalnya mewakili warna ya. Warna 170, kemudian kecerahannya berapa dan seterusnya. Itu nanti kurang lebih data raster itu seperti itu ya. Nah, karakteristik dari data raster, resolusi atau definisi visual tergantung pada ukuran pikselnya ya. Jadi nanti semakin besar kualitas fotonya ya, biasanya ya pikselnya semakin besar ya, dan semakin banyak ya. Dengan kata lain, resolusi piksel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap piksel pada citra ya. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti kalau resolusi rendah ya nanti gambarannya kurang lebih terlihat lebih kotak-kotak seperti ini ya. Ini misalnya
1 meter sel ya, ini 16 kali 16 sel ya. Kemudian 2 meter sel ya diwakili 8 kali 8 sel. Jadi nanti kalau semakin tinggi resolusinya nanti gambarnya semakin jelas seperti ini ya. Tapi kalau semakin rendah nanti kurang lebih nanti menjadi seperti inilah ya. Untuk pemanfaatan data raster nanti sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual seperti jenis tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah dan lain sebagainya ya. Jadi nanti data-data seperti ini kan biasanya tidak merata di permukaan tanah begitu ya, tapi nanti gradual ya. Misalnya terkonsentrasi pada area-area tertentu dan nanti memudar pada area-area yang lainnya ya. Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file ya. Jadi nanti ukurannya filenya bergiga-giga ya. Nah, nanti kalau kita praktek teman-teman silahkan siapkan komputer ya dengan hard disk yang cukup besar ya. Semakin tinggi resolusi gridnya semakin besar pula ukuran filenya ya. Nah, contoh pemanfaatannya nanti dari foto udara ya. Kemudian nanti direpresentasikan menjadi data-data seperti ini. Misalnya ini area pemukiman, kemudian ini kalau ini misalnya itu ya teman-teman kalau sering melihat ramalan cuaca ya. Jadi ramalan cuaca itu ilmiah ya. Memang sama-sama menggunakan kata ramalan tapi itu bukan mistik ya. Tapi itu memang ilmiah ya. Jadi nanti dari gerakan awan itu dengan kecepatan berapa ya nanti dilihat ya. Dalam itu ya rentang waktu tertentu awannya itu bergerak dalam gerakan misalnya berapa kilometer per jam ya dan arahnya kemana ya, sehingga nanti bisa diramalkan daerah-daerah tertentu nanti berikutnya akan hujan atau bagaimana begitu ya. Dan tentu kajian ini kan sudah lama dilakukan ya, sehingga nanti para peramal cuaca itu ya sudah bisa mendeteksi ya, karena terkait dengan itu ya kajian yang berulang-ulang ya, jenis awan apa yang membawa air hujan dan jenis awan apa yang tidak ya. Itu kajiannya sudah ada sejak lama lah ya. Selanjutnya perbandingan ya antara model data vektor dan model data raster ya. Masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilihan format data yang digunakan akan sangat tergantung pada tujuan penggunaannya ya. Data yang tersedia, volume data yang dihasilkan, yang diinginkan, serta kemudahan dalam analisanya. Data vektor relatif lebih ekonomis ya dalam hal ukuran file dan presisi dalam lokasi ya. Jadi presisinya ya memang lebih ekonomis lah ya. Tetapi sangat sulit untuk digunakan dalam komputasi matematik ya. Jadi paling-paling kalau data vektor kan mengukur panjang, mengukur luas ya, kemudian mengukur jarak ya begitu ya. Tapi kalau sifatnya itu mengukur misalnya kecerahan ya, jadi representasi foto di lapangan begitu ya, diukur misalnya kelembapan berapa ya, termasuk untuk meramalkan cuaca itu tidak bisa menggunakan data vektor ya. Yang bisa nanti harus menggunakan data raster ya. Sebaliknya, data raster biasanya membutuhkan ruang dan presisi lokasinya lebih rendah ya, tetapi lebih mudah digunakan secara matematis ya. Jadi untuk melakukan perhitungan seperti peramalan ya, kemudian perhitungan misalnya analisis clustering ya, itu nanti lebih mudah menggunakan data raster ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita memiliki data raster seperti ini ya, jadi nanti bentuk vektornya seperti ini ya, jadi tidak kotak-kotak ya, kelihatan lebih halus lah ya. Dunia nyatanya nanti seperti ini ya, jadi memang tidak benar-benar real seperti dunia nyata ya, namun demikian ya dari penggunaan ya kolaborasi kedua ini nanti masing-masing bisa saling menutupi kelemahan yang ada di antara keduanya ya. Untuk sumber data spasial nanti bisa dari peta analog ya. Jadi karena memang ya ilmu geografis yang berkembang lebih awal itu kan analog ya, dan kemudian baru berkembang versi komputernya ya. Sehingga data-data analog yang sudah ada nanti bisa kita jadikan sebagai sumber data spasial ya. Jadi nanti kita bisa mengkonversi ya data dari analog itu menjadi data digital ya, karena
misalnya kalau data administratif itu kan sebelumnya yang ada kan analog ya, sehingga nanti kalau kita mau memiliki versi digitalnya maka kita harus melakukan proses konversi ya dari analog menjadi digital. Jadi itu akan masuk menjadi salah satu kajian kita ya. Tapi soal bagaimana membuat peta analog itu kan sudah dipelajari dalam ilmu kartografi ya, kita tidak mempelajarinya di sini. Peta analog antara lain adalah peta topografi, peta tanah, dan sebagainya, yaitu peta dalam bentuk cetak. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi ya. Kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Dalam tahapan SIG, sebagai keperluan sumber data, peta analog dikonversi menjadi peta digital dengan cara format raster diubah menjadi format vektor. Nanti akan kita praktekkan ya. Melalui proses digitasi sehingga dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya. Kalau kita misalnya punya peta analog seperti ini ya, kemudian nanti akan kita lakukan proses ya, sebenarnya tidak langsung digitasi dari georeferencing dulu ya. Ini kita tetapkan ya koordinatnya dulu dalam sistem informasi geografis kita, kemudian kita lakukan digitasi, itu bisa ya. Digitasi itu yang gambar, ngeblat lah istilahnya teman-teman yang bahasa Jawa mungkin tahu enggak ngeblat itu ya, atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya disebut dengan istilah tracing ya. Selanjutnya sumber data spasial berikutnya adalah data sistem penginderaan jauh ya. Data dari sistem penginderaan jauh antara lain citra satelit dan foto udara. Sejauh ini yang banyak dimanfaatkan itu ya. Data penginderaan jauh dapat dikatakan sebagai sumber data yang terpenting dalam SIG karena ketersediaannya secara berkala. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, kita bisa menerima berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster ya. Jadi nanti teman-teman jangan khawatir ya, kalau kita berbicara satelit ya, mungkin saya sendiri awalnya berpikir bahwa ini di luar jangkauan kita ya. Tapi nanti saya tunjukkan ya bahwa kita sebenarnya bisa mengakses data satelit secara gratis. Nanti saya tunjukkan, saya masukkan dalam salah satu materi secara khusus ya. Nah, sumber data spasial dari penginderaan jauh nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini misalnya dari foto udara ya, dan yang ini misalnya dari satelit ya. Foto udara biasanya lebih cetak ya, lebih jelas lah ya. Sedangkan dari satelit ya, sejauh ini satelit itu yang resolusinya paling tinggi itu sekitar 1 pikselnya itu mewakili 15 meter ya. Jadi ini satelit itu lebih cocok untuk itu ya, untuk pemetaan dalam skala luas begitu ya, dalam satu provinsi, dalam satu kabupaten ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau foto udara itu lebih cocok pemetaan dalam skala menengah ya, misalnya area perkebunan, kemudian area wisata, kemudian wilayah kecamatan, desa gitulah ya. Desa itu masih relevan kalau menggunakan foto udara, tapi lebih detail ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Selanjutnya pengukuran lapangan ini juga bisa ya, karena nanti kan bisa dibantu dengan GPS. Kemudian dari data GPS itu bisa kita konversi menjadi dalam bentuk peta ya, tentu dengan menggunakan vektor ya. Data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri ya. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut ya. Contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan, hutan dan lain-lain ya. Ini dalam kasus-kasus tertentu memang butuh pengukuran lapangan ya. Karena misalnya ya, untuk area-area miring itu ya dalam foto udara itu kan seringkali sulit itu ya, masih sulit dihitung ya sejauh ini ya. Nggak tahu nanti teman-teman kalau misalnya mengeksplorasi ya bisa itu ya, mengukur luas area-area yang miring begitu ya. Tapi untuk mengukur kemiringan sejauh ini sudah ada ya, itu pun sifatnya hanya itu ya, perkiraan gitu ya. Tapi yang real kan biasanya orang masih percaya dengan pengukuran secara langsung di lapangan ya. Teknologi GPS atau Global Positioning System memberikan terobosan penting dalam penyediaan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi ya. Jadi GPS sekarang sudah cukup akurat ya.
Walaupun kadang ya teman-teman kalau biasanya menggunakan GPS yang ada di HP ya, itu kadang masih ada kesalahan sekitar 12 meteran lah ya, tapi ya kadang ya tepat lah gitu ya. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor ya. Pembahasan mengenai GPS akan diterangkan nanti selanjutnya, nanti akan kita bahas ya. Nah, selanjutnya ini ya, gambaran penggunaan lapangan nanti kurang lebih seperti ini ya peralatannya ya. Ada GPS ya, kemudian ada tripod ya, kemudian ada ini ya. Ini ada kompas ya, kemudian ini tripod ya, kemudian ini ada GPS ya. Nah, berikutnya kita membahas mengenai kesalahan dalam data spasial ya. Tujuan suatu aplikasi SIG adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan dan manajemen. Untuk mengurangi ketidakakuratan dalam suatu proses pengambilan kebijakan, kesalahan-kesalahan yang ada dalam suatu database spasial serta keluaran hasil produk suatu SIG perlu diminimalisir ya. Hal ini karena kualitas suatu produk SIG sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan sebagai masukan dalam proses analisis menggunakan SIG, yang pada akhirnya akan menentukan tingkat keakuratan suatu kebijakan yang diambil. Kesalahan-kesalahan ataupun keterbatasan suatu data spasial yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan tergantung pada tujuan untuk apa data itu sendiri akan digunakan. Sehingga kualitas seringkali didefinisikan atau dipertimbangkan sebagai ketepatan terhadap suatu penggunaan ya. Secara tradisional ya, ini masih membahas soal kesalahan dalam SIG ya, atau kesalahan dalam data spasial ya. Kesalahan-kesalahan maupun keakuratan suatu peta diasosiasikan dengan beberapa hal, antara lain kurang lebih seperti berikut ya. Yang pertama, kesalahan atribut ya, atau atribut errors ya. Nah, teman-teman mungkin kalau saya sendiri melihat ya bahwa kampung saya itu dalam deteksi Google Map itu nama kampungnya salah ya. Itu termasuk jenis contoh kesalahan atribut ya. Tapi kalau titiknya atau posisinya ya, kemudian jalur jalannya ya. Tapi kalau Google Map tidak menyediakan area ya, sehingga area tidak tahu ya. Tapi kalau garis, jalur jalan ya dan titiknya cukup tepat lah. Tapi atribut atau nama areanya itu saya lihat di kampung saya itu terjadi kesalahan yang cukup fatal ya, tertukar dengan kampung yang lainnya ya. Nah, atribut pada suatu klasifikasi atau pemberian label pada suatu kenampakan geografis ini sering terjadi juga ya. Yang kedua, kesalahan posisi atau positioning errors, yang merupakan kesalahan pada suatu lokasi atau posisi ataupun tinggi dari suatu kenampakan geografis ya. Yang ketiga, keakuratan data yang terkait dengan waktu atau temporal accuracy. Sebagai misal, batas suatu unit administrasi atau parsel lahan ya mungkin tetap sama dalam kurun waktu tertentu, namun informasi kepemilikannya mungkin sudah berubah ya, apalagi terkait dengan pertanahan ya. Kalau pertanahan itu biasanya ya kepemilikannya memang berubah-ubah lah ya, atau gedung lah ya. Yang keempat, kelengkapan informasi yang terkandung pada suatu peta. Ini prinsip completeness ya. Selanjutnya kita bahas mengenai tahapan SIG. Yang pertama adalah tahapan input data. Dalam suatu sistem informasi geografis, tahapan input data merupakan salah satu tahapan kritis, di mana tahapan ini akan menghabiskan sekitar 60% waktu dan biaya. Kalau itu misalnya sebuah proyek pemetaan ya. Tahap input data ini juga meliputi proses perencanaan, penentuan tujuan, pengumpulan data, serta memasukkannya ke dalam komputer ya. Yang berikutnya adalah tahapan pengolahan data. Tahapan ini meliputi kegiatan klasifikasi dan stratifikasi data, komplisi, serta geoprocessing. Nanti geoprocessing ada clip, merge, dan dissolve ya. Ini konsep-konsep yang ada di CorelDRAW ya. Nanti akan kita bahas. Proses ini akan menghabiskan waktu dan biaya mencapai 20% dari total kegiatan SIG ya.
Ini sampai ini sudah 80% ya. Berikutnya adalah tahapan analisis data. Pada tahapan ini dilakukan berbagai macam analisa keuangan seperti buffer, overlay, dan lain-lain ya. Tahapan ini akan menghabiskan waktu dan biaya mencapai 10% ya. Sudah 90%. Dan yang terakhir adalah yang 10%-nya ini adalah tahapan output. Tahapan output ini merupakan fase akhir di mana ini akan berkaitan dengan penyajian hasil analisa yang telah dilakukan. Apakah disajikan dalam bentuk peta hard copy, tabulasi data, CD sistem informasi maupun dalam bentuk situs website ya. Selanjutnya konsep layer dan atribut ya. Ini memang mirip ya teman-teman kalau sebelumnya sudah belajar Corel Draw atau belajar Photoshop, itu sangat membantu dalam memahami ini karena di sini juga ada konsep layer dan atribut ya. Konsep layer data adalah representasi data spasial menjadi sekumpulan peta tematik yang berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan tema masing-masing ya. Tetapi terikat dalam suatu kesamaan lokasi ya. Jadi nanti lapis-lapis ya. Misalnya lapis pertama itu menggambarkan jalan, kemudian lapis 2 menggambarkan perkampungan dan seterusnya ya. Keuntungan dari konsep data layer adalah memungkinkan kita melakukan penelusuran data dan analisa data dengan mudah serta efisiensi dalam pengolahan data. Sedangkan atribut merupakan nilai data ataupun informasi yang terangkum pada suatu lokasi. Misalnya suatu lokasi bencana disimbolkan dengan titik, maka informasi atau data yang ada pada lokasi tersebut akan diberi nama atribut ya. Lanjut masih mengenai konsep layer data dan atribut ya. Gambar berikut nanti akan saya tampilkan memperlihatkan metode tumpang susun atau nanti akan kita sebut sebagai overlay setiap layer dalam pemetaan pelanggan PLN ya. Di mana peta tersebut terdiri atas 3 layer, yaitu layer pertama adalah lokasi pelanggan PLN yang disimbolkan dengan titik. Kemudian layer kedua merupakan daerah pemukiman yang disimbolkan dengan area poligon ya. Kemudian layer ketiganya merupakan jaringan jalan yang disimbolkan dengan garis atau line ya. Oke, mari kita lihat ya. Nah, ini titik-titik posisi pelanggannya. Kemudian ini adalah pemukimannya dan di sini adalah jalannya ya. Sehingga nanti kalau digabung nanti kurang lebih merepresentasikan kondisi lapangan yang menggambarkan jaringan jalan, pemukiman dan pelanggan PLN ya. Dengan seperti ini nanti pengerjaannya bisa dibagi dalam sebuah tim proyek ya dengan lebih aman lah ya. Nah ini kurang lebih nanti seperti inilah ya. Selanjutnya aplikasi SIG di bidang kebencanaan ya. Penggunaan teknologi SIG dalam bidang kebencanaan paling umum adalah untuk memetakan kawasan-kawasan rawan atau berisiko bencana. Peta jalur evakuasi, peta rencana kontingensi ya, dan lain-lain ya. Berikut ini adalah contoh-contoh aplikasi SIG atau GIS dalam bidang kebencanaan ya. Nah, misalnya nanti seperti ini. Misalnya area rawan bencana, kemudian jalur-jalur evakuasi ya. Kemudian dampak bencana yang sudah aman begitu ya dan lain sebagainya ya. Ini misalnya pada kasus ancaman gunung api lah ya. Nah, berikutnya menggambarkan penggunaan SIG dalam sistem mitigasi dan penanggulangan bencana. Pembuatan peta-peta ancaman gunung berapi dan pergerakan angin taifun akan membantu dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki tingkat resiko yang paling besar sehingga seluruh stakeholder dapat mengambil tindakan nyata yang lebih efektif dan efisien pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat resiko tinggi, terutama pada daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi ya. Jadi nanti dengan adanya pemetaan jalur evakuasi yang aman ya, maka nanti tim yang ada di lapangan itu akan mudah ya, itu ya, tidak tersesat ya. Kemudian tim yang ada di lapangan juga lebih efektif ya dalam mengambil tindakan-tindakan yang terkait dengan kebencanaan ya. Oke, lanjut ya.
Kemudian dalam bidang kesehatan ya, misalnya manajemen kesehatan lah. Jadi ini maksudnya bukan kesehatan secara teknis seperti kedokteran gitu enggak ya, tapi dalam hal manajemen kesehatan ya. Misalnya dalam hal wabah seperti Covid kemarin ya, itu bagus kalau dipetakan ya, sehingga nanti kalau melakukan lockdown itu tidak keseluruhan ya. Bahkan kemarin kesalahannya ketika terjadi wabah Covid-19 itu kan yang di lockdown justru kadang tempat-tempat yang misalnya tidak terdampak, sehingga malah justru dampak lockdownnya itu lebih besar daripada dampak dari wabahnya ya. Bidang kesehatan juga telah menggunakan teknologi GIS dalam membantu efektivitas pengambilan kebijakan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ataupun dalam rangka menanggulangi wabah penyakit tertentu. Memetakan sebaran pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau baik rumah sakit, puskesmas hingga posyandu atau postu ya. Sebaran kepadatan penduduk, sebaran pemukiman kumuh dan lain-lain nanti akan sangat membantu memberikan layanan kesehatan yang lebih tepat dan lebih efektif kepada masyarakat, terutama kalau ada di dalam kondisi darurat ya. Nah, dalam bidang pembangunan juga sebenarnya banyak dibutuhkan ya. Sektor inilah yang paling giat dalam menggunakan teknologi SIG ya, karena mungkin ya memang yang keuangannya bagus ya, yang paling menguntungkan secara finansial ya. Di mana hal ini sangat memudahkan para perencana dalam mengelola data dan informasi yang sedemikian banyak dan berseri, sehingga membantu mereka dalam mengefisienkan biaya, waktu dan tenaga, serta memudahkan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif untuk diterapkan di lingkungan atau daerah perencanaannya. Umumnya mereka menggunakan teknologi SIG untuk membuat peta-peta kondisi existing, yaitu kondisi yang ada sebelumnya ya. Kemudian peta-peta kesesuaian lahan baik untuk pertanian, penempatan fasilitas tertentu, industri ataupun perencanaan jaringan jalan ya. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Pembangunan ya, misalnya ini sudah ada jaringan jalan ya. Kemudian di sini dipetakan ya pemukiman yang sudah ada itu mana, sehingga nanti kalau informasi ini disampaikan ke pihak-pihak pengembang misalnya ya, sama pihak misalnya tata kota ya, sehingga nanti ketika ada wacana pengembangan pemukiman baru ya, kelihatan mudah ya, dengan mudah ya mana-mana yang potensi dikembangkan dan mana-mana yang memang itu ya perlu dilarang untuk dikembangkan, misalnya untuk kawasan hijau ya. Misalnya kalau dikembangkan semua di area sini ya, maka di sini kawasan hijaunya akan itu ya, akan terbatas ya. Tapi kalau dengan dipisah-pisah seperti ini ya, maka kawasan hijaunya itu ya akan melingkupi area-area pemukiman ya. Nah, bisa juga nanti digambarkan seperti ini ya, sebagai peta acuan batas administratif dari pemetaan partisipatif desa ya. Jadi nanti desa pun ya perlu dipetakan juga menjadi seperti ini ya. Kemudian peta usulan hutan desa itu juga bisa juga ya dalam konteks pembangunan ya. Nah, misalnya yang jadikan kawasan hutan desa itu yang mana ya, kemudian kawasan pertanian yang mana ya, sehingga nanti isu-isu ekologis bisa juga dipetakan ya dengan jelas ya kalau kita menggunakan teknologi SIG ini. Karena kalau batasnya hanya itu ya, hanya dijelaskan menggunakan data yang itu ya, data non spasial ya, hanya dijelaskan dengan patok-patok saja, menjelaskannya luasnya berapa, posisinya di mana, itu kurang definitif ya. Sehingga nanti kalau didefinisikan dengan jelas ya menggunakan peta seperti ini ya, nanti akan semakin jelas lah ya. Kemudian peta tumpang tindih izin HPH dan RT/RWK di wilayah suatu KPH ya. Nah ini KPH saya kurang paham ya. Tapi kurang lebih ini soal administratif ya. Jadi nanti dalam pengaturannya seperti apa, termasuk undang-undang ya, undang-undang zaman sekarang ya, pengaturan lahan dan lain sebagainya itu sebaiknya ditetapkan dalam bentuk pemetaan seperti ini ya. Jadi kalau undang-undang itu hanya dalam bentuk tulisan saja, itu nanti di lapangan isinya akal-akalan saja ya. Karena itu ya, seandainya menyebutkan koordinat sekian sampai sekian pun ya, itu pun tidak tahu ya area-areanya mana saja. Tapi kalau dengan seperti ini nanti lebih jelas suatu undang-undang itu ya mana yang ditetapkan sebagai misalnya area pertambangan, area hijau, area pemukiman dan lain sebagainya, itu menjadi lebih jelas ya. Pariwisata juga demikian ya. Pariwisata itu misalnya untuk pariwisata yang membutuhkan area yang luas itu perlu dipetakan juga menggunakan SIG ini ya.
Selanjutnya evakuasi tsunami ya, dengan adanya peta seperti ini ya. Jadi nanti dalam hal sosialisasi termasuk misalnya tim evakuasi ya, nanti dengan adanya pemetaan yang baik seperti ini mereka ya juga bisa bertindak lebih cepat dan lebih efektif serta menghindari itu ya kecelakaan pasca kecelakaan gitu ya, atau dampak lanjutan dari suatu bencana ya. Termasuk nanti kalau memberikan bantuan sosial itu ya. Jadi mana-mana saja yang terdampak itu nanti akan lebih jelas dengan adanya pemetaan yang jelas seperti ini ya. Oke, saya kira demikian untuk materi kita kali ini ya. Ini konseptual saja. Terima kasih yang sudah menyimak ya, semoga paham dan bermanfaat ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi ya, saya terbuka saja ya. Nanti silahkan disampaikan ya dalam kolom komentar di video YouTube ini ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.